Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey Well. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa tips atau beberapa cara yang dimana ini bisa membantu untuk teman-teman semua, yaitu mengenai cara menabung dengan efektif. Ya, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin belum merasa bahwa menabung itu penting. Nah, saya rasa ini adalah video yang tepat buat teman-teman karena di sini saya akan coba untuk menjelaskan kenapa menabung itu penting. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat terus mengikuti hal-hal praktis seputar dunia keuangan. Oke, di sini saya akan langsung aja membahas mengenai menabung. Menabung itu adalah sesuatu hal yang mungkin banyak orang sering mendengar perkataan bahwa atau quotes ya, menabung itu tidak akan membuat kamu kaya. Iya, betul. Nggak salah, tapi tidak lengkap. Jadi, itu seakan-akan cuman memotong separuh perkataan. Nah, perkataan selanjutnya yang mungkin kebanyakan dari kita nggak dengar, yaitu bahwa menabung itu tidak akan membuat kamu miskin. Kenapa begitu? Kita akan bahas langsung aja, yaitu mengapa kita harus untuk menabung. Ada 3 poin utama. Sebenarnya mungkin ada beberapa poin, tapi di sini saya akan menekankan 3 poin utama saja. Yang pertama, kita mulai dari financial independent. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin belum begitu paham, financial independent ya intinya kemandirian secara keuangan, kemandirian secara finansial. Artinya apa? Artinya teman-teman itu nggak perlu tergantung kepada utang, nggak perlu tergantung kepada pinjaman, atau bergantung kepada orang lain bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan adanya tabungan, teman-teman itu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, kebutuhan hidup baik itu untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Karena balik lagi, kondisi teman-teman semua pasti berbeda. Ada yang udah menikah, ada yang masih lajang. Nah, tapi intinya adalah dengan adanya tabungan, itu membuat teman-teman bisa mandiri secara finansial. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah peace of mind. Ya, ini membuat teman-teman bisa memiliki rasa damai lah dalam pikiran. Ya, bayangkan kalau teman-teman nggak punya tabungan, teman-teman hidupnya dari gaji ke gaji, setiap akhir bulan teman-teman sudah pasti pusing, nih gimana nih, mau makan apa, mau bayar cicilannya gimana, mau bayar sewa rumah gimana. Ya, kalau teman-teman punya tabungan, setidaknya itu bisa membantu teman-teman untuk memiliki semacam pegangan kali ya, kalau saya bilang. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada hal-hal tak terduga, nah teman-teman itu bisa lebih prepare, lebih siap, dan membuat pikiran dari teman-teman itu nggak apa ya bilangnya ya, nggak terpecah belah, bisa berfokus kepada kerjaan, berfokus kepada berbisnis, fokus kepada pekerjaan sampingan. Nah, jadi untuk tabungan itu sangat butuh untuk ketenangan pikiran. Dan yang terakhir, poin ketiga yaitu opportunities atau kesempatan. Kesempatan dalam hal apa? Di sini saya akan lebih mungkin menekankan kesempatan kepada investasi. Ya, balik lagi karena kita berbicara mengenai tabungan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, menabung itu tidak akan membuat kamu kaya, tapi menabung tidak akan membuat kamu miskin. Nah, ketika kita berbicara 2 poin di atas, itu berarti membuat kita tidak akan miskin dengan mudah ya. Tapi ada namanya inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga barang yang terjadi selama periode waktu tertentu. Tentunya besarannya tidak akan kita tahu ya, karena balik lagi berbeda-beda, mungkin tergantung tempat tinggal, kondisi situasi ekonomi. Intinya adalah dari inflasi itu akan menggerus nilai uang kita.
Misalnya dulu 100.000 mungkin teman-teman bisa belanja kebutuhan pokok, bisa belanja sayur, bisa belanja ayam, bisa belanja ikan dengan 100.000. Nah, sekarang misalnya teman-teman cuma cukup mungkin membeli eh, ayam satu, terus sama beberapa sayuran. Jadi ikan nggak bisa kebeli gitu. Contohnya seperti itu. Nah, dengan adanya tabungan, ini akan membuat teman-teman bisa memiliki kesempatan untuk meningkatkan dari segi investasi, yang dimana akan membantu teman-teman untuk menumbuhkan kekayaan dari teman-teman. Ya, tujuannya yang paling utama supaya bisa mengalahkan inflasi. Nah, tapi ketika kita berbicara tabungan, mungkin ada dari teman-teman yang kayaknya agak terombang-ambing atau bingung. Nah, yaitu mengenai dana darurat. Yang dimana dua hal ini itu sebenarnya berbeda. Mungkin ada yang mempersamakan, tapi di sini saya merasa itu ada sebuah pembatas yang harus dipertegas. Jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya membuat perbandingan yang membedakan antara dana darurat dengan tabungan. Oke, kita bahas untuk dana darurat terlebih dahulu ya. Secara fungsi, dana darurat itu adalah untuk kejadian tak terduga. Oke? Jadi namanya aja darurat ya. Dana darurat. Dana yang dipakai kalau misalnya ada kejadian yang ya mungkin kita nggak akan tahu, mungkin PHK, sakit, kecelakaan, kita nggak ada yang tahu. Nah, makanya perlu dana darurat. Lalu kemudian untuk besaran dana darurat itu bervariasi tergantung kepada kondisi keuangan teman-teman. Kondisi mungkin dari situasi teman-teman juga. Ada yang berkeluarga, ada yang masih lajang. Nah, untuk besarannya itu ya kurang lebihnya itu bisa dari 3 sampai 12 bulan penghasilan. Nah, kenapa saya menggunakan penghasilan daripada pengeluaran? Sebenarnya kan banyak yang bilang itu lebih baik di sekitar pengeluaran. Nah, tapi di sini saya lebih mau berfokusnya adalah kepada uang masuk kita. Jadi uang masuk yang teman-teman dapatkan, nah itu dikalikan antara 3 sampai 12 bulan. Ya, tergantung sesuai kebutuhan dari teman-teman, itu yang menjadi dana darurat. Lalu yang ketiga adalah harus mudah diakses saat butuh. Nah, di mana dana darurat ini kan namanya untuk situasi yang genting. Jadi, teman-teman butuh dana darurat ini bisa untuk diambil gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin taruhnya di pasar saham yang volatil, naik turun harga. Kalau misalnya teman-teman butuh, ternyata harga sahamnya lagi jatuh. Nah, dana darurat teman-teman nilainya bakalan turun ketika teman-teman jual. Jadi lebih baik butuh di tempat yang mudah diakses, lebih bahkan kalau bisa risikonya sangat minim. Nah, tapi mudah untuk diakses. Beda kalau misalnya kayak obligasi negara, yang obligasi retail, sukuk gitu. Ya itu kan teman-teman nggak bisa akses dengan gampang karena uangnya di lock, walaupun risikonya minim. Nah, makanya butuh risiko yang minim tapi mudah diakses. Lalu kemudian, biasanya untuk dana darurat ini disimpannya dalam reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Kenapa bukan tabungan? Ya balik lagi, dana darurat ini juga butuh untuk mengalahkan inflasi, ya. Jadi supaya teman-teman itu punya pegangan istilahnya, supaya eh, dana daruratnya ini bisa dipakai ketika dibutuhkan dan nilainya itu bisa setidaknya mengikuti inflasi secara umum ya, inflasi negara. Nah, kemudian kita bahas untuk di bagian tabungan. Nah, untuk tabungan ini bisa untuk hal yang direncanakan. Entah itu mungkin hanya sekedar untuk punya tabungan, atau misalnya untuk DP rumah, atau misalnya untuk mau berlibur. Nah, itu teman-teman bisa rencanakan. Beda sama dana darurat ya. Dana darurat itu emang fokus untuk kejadian darurat, kejadian tak terduga. Tapi kalau tabungan, ya ini yang sudah teman-teman planning. Kemudian, kita bahas yang poin keduanya di sini yaitu besaran dana itu tergantung pada kebutuhan.
Ya, misalnya teman-teman nabung itu ya cuma sekedar nabung. Ya, berarti teman-teman bisa hitung aja mau nabungnya besarannya berapa. Mungkin bisa ngikutin kayak dana darurat, boleh. Atau mungkin cuman di sekitar nominal tertentu, boleh. Nggak ada masalah. Karena balik lagi namanya tabungan itu disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Lalu, poin ketiga adalah bisa disimpan dalam aset yang lebih berisiko tergantung jangka waktunya. Nah, balik lagi, kalau misalnya tabungan tonton itu cuman sekedar untuk menabung, ya nggak harus di rekening. Bisa juga seperti di dana darurat, di reksadana pasar uang. Bisa juga reksadana pasar tetap. Bisa juga taruh deposito. Ya, balik lagi, karena ya teman-teman nggak perlu untuk kasus darurat gitu loh. Tabungan ini bisa untuk hal-hal tertentu lah yang sudah teman-teman rencanakan. Dan yang terakhir adalah biasanya itu disimpan dalam rekening bank biasa. Ya kalau misalnya teman-teman sekedar menabung aja, nah ini sangat cocok. Tujuannya ya jauh lebih mudah diakses dan ini biasanya sangat bergantung kepada kebutuhan harian. Jadi supaya kalau misalnya teman-teman udah punya tabungan, ya ini bisa jadi pegangan. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu untuk dilakukan, perlu untuk dibayar lah. Ya, untuk liburan, mungkin untuk jalan-jalan, nongkrong, nonton ke bioskop, atau mungkin eh, main pedal gitu. Nah, simpen aja di rekening bank, itu nggak masalah. Beda sama dana darurat yang dimana memang untuk kejadian tak terduga dan memang diperlukan untuk mengalahkan inflasi. Oke, kalau gitu kita akan lanjut. Nah, untuk buat tabungan di sini kita perlu untuk menentukan tujuan terlebih dahulu. Nah, tujuannya ini teman-teman bisa menggunakan kriteria namanya SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Oke, saya bahas satu persatu. Spesifik, ya tujuannya harus jelas. Nabung ngapain? Untuk sekedar memiliki tabungan, oke, itu nggak masalah. Itu udah spesifik sebenarnya. Nah, kemudian measurable. Measurable ini berarti teman-teman bisa ukur nih, nominalnya berapa. Misalnya teman-teman mau untuk punya tabungan sebesar 3 kali penghasilan. Nah, penghasilan teman-teman berapa? Misalnya 10 juta. Berarti 3 kalinya 30 juta. Oke, udah teman-teman udah siapin tuh. Berarti oke udah measurable nih, udah terukur. Kemudian achievable. Achievable berarti target yang teman-teman tentukan itu bisa dicapai. Nah, teman-teman cek lagi, apakah 30 juta itu bisa teman-teman capai dengan kondisi misalnya gajinya 10 juta? Ya, kalau teman-teman merasa cukup bisa dicapai, ya udah, berarti itu hal yang bagus. Lalu berikutnya relevan. Nah, apakah 30 juta ini relevan buat teman-teman? Apakah sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Ya, misalnya 30 juta untuk pegangan, kalau misalnya butuh dana yang segera gitu, ya ini bisa. Oke, itu relevan dengan situasi teman-teman. Dan yang terakhir adalah time bound. Ini berarti butuh jangka waktunya. Nah, teman-teman mau capai 30 juta ini butuh waktu berapa lama? Contoh, misalnya butuh dalam waktu 6 bulan. Oke, nggak apa-apa. Berarti dalam 6 bulan, berarti teman-teman mungkin menyisihkan 5 juta. Contohnya aja ya. Karena balik lagi, setiap orang berbeda-beda. Contoh, misalnya dalam waktu 6 bulan, sisihkan 5 juta untuk kumpulin sama 30 juta. Ya, walaupun ya balik lagi itu hanya sebagai contoh aja. Tapi intinya adalah kriterianya yaitu SMART. Teman-teman perlu untuk secara spesifik, untuk apa teman-teman menabung. Ya, balik lagi tujuannya ya, secara spesifik. Lalu measurable, bisa untuk diukur satuan moneternya, yaitu besaran nominalnya. Achievable, ya berarti dengan jumlah tersebut berarti harusnya bisa teman-teman capai. Ya, sesuai dengan penghasilan teman-teman, pengeluaran teman-teman gitu. Lalu relevan, sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini. Dan yang terakhir, time bound, memiliki jangka waktu yang dimana bisa untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Kita lanjutkan, yaitu membuat kerangka budgeting.
Oke, jadi sebelumnya saya sudah buat nih konten mengenai budgeting. Kalau misalnya teman-teman belum tonton bisa cek aja ke channel ini. Nah, itu ada mengenai membuat budgeting ya. Nah, untuk membuat kerangka budgeting, balik lagi, itu menggunakan metode yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ada berbagai macam metode lah. Ada metode 50, 30, 20. Ada metode mungkin Kakeibo. Ada mungkin Zero Based Budgeting. Dan masih banyak lagi ya untuk berbagai metode. Tapi intinya yang penting teman-teman bisa pilih metode yang sekiranya itu membuat teman-teman nyaman gitu. Oke, kita lanjut lagi, yaitu di poin berikutnya, yaitu untuk fokus melunasi utang dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya utang, lebih baik fokus untuk melunasi utang terlebih dahulu. Kenapa? Alasan yang paling mudah adalah supaya teman-teman bisa mengurangi kewajiban, bisa untuk lebih memiliki peace of mind, ya, kedamaian pikiran, ya, supaya utangnya ini tidak mengganggu teman-teman dalam beraktivitas, mungkin lagi bekerja, mungkin lagi berkendara, mungkin lagi di transportasi umum, ya, supaya nggak terganggu lah. Nah, utangnya kalau bisa dilunasi terlebih dahulu. Nah, supaya ketika utangnya terlunasi, teman-teman paling nggak sudah memiliki spare, memiliki anggaran untuk bisa dibudgetkan kepada tabungan. Makanya di sini saya lebih fokus ya sebelum kita lanjut yaitu melunasi utang terlebih dahulu. Oke, setelah tantangan melunasi utang, lalu mulai dengan sistem otomatisasi. Oke, jadi sekarang itu kan sudah banyak nih tipe otomatisasi. Ada auto debit segala macam lah. Yang juga auto debitnya ini kan teman-teman bisa untuk nanti pindahkan ke beberapa apa ya istilahnya pocket ya atau kantong gitu. Ya ini biasanya ada di bank digital, kemudian bank konvensional juga sudah mulai ada. Ya, jadi itu bisa istilahnya ngebudgetin lah buat tabungan, buat liburan. Nah, itu di kantong-kantong terpisah. Nah, nanti teman-teman tinggal menggunakan fitur auto debit. Nah, tujuannya apa? Supaya teman-teman nggak perlu lakuin secara manual dan bisa langsung otomatis. Teman-teman nggak usah pusing. Ah, ini harus nabung nih, sekian. Nah, nggak perlu. Teman-teman udah tinggal sisihkan aja. Teman-teman udah otomatisasi, udah buat sistemnya. Jadi ketika misalnya setiap akhir bulan teman-teman gajian, contoh gajiannya 10 juta. Nah, terus teman-teman misalnya menggunakan metode 50 30 20. Oh, ya udah langsung aja otomatisasi dari 10 juta 20% berarti 2 juta masuk ke tabungan, ke kantong tabungan. Terus 30% atau 3 juta masuk ke kantong keinginan. Lalu 5 juta itu untuk kebutuhan utama masuk ke kantong kebutuhan. Contohnya seperti itu. Nah, setelah membuat sistem, terus apa? Kita perlu menghindari jebakan pengeluaran. Nah, jadi seringkali ketika kita berusaha untuk nabung itu pasti ada ya, mungkin bisa dibilang godaan, mungkin bisa dibilang halangan yang membuat kita itu jadinya gagal menabung. Ya, contohnya ada pengeluaran yang bertambah setiap kali naik gaji. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin karyawan, teman-teman dapat kenaikan gaji. Nah, kebanyakan itu kan suka tuh naikin pengeluaran juga. Misalnya gaji 10 juta. Wah, misalnya tahun ini gaji naik jadi 12 juta. Wah, naik 20% tuh ya. Nah, 2 juta berarti, wah 2 jutanya ini bisa buat pengeluaran apa lagi nih? Lumayan. Misalnya untuk beli baju baru, atau beli gadget baru, yang ada jadinya pengeluarannya bertambah. Nah, ini hal yang perlu untuk teman-teman hindari. Nah, selain itu apa? Ya, bisa juga pembelian impulsif. Contohnya apa? Ya, mungkin teman-teman ngelihat ke e-commerce, atau mungkin lagi jalan-jalan di mall, ada flash sale, ada special discount, segala macam lah.
yang dimana kayaknya terkesannya harganya jadinya sangat murah. Padahal mungkin barangnya tonton nggak gitu perlu. Nah, itu membuat tonton jadinya secara impulsif melakukan pembelian. Nah, ini harus dihindari juga. Nah, atau yang ketiga, hal yang sederhana tapi banyak orang terlena. Menunda untuk mulai. Ya, nanti-nanti aja lah. Atau juga dengan kondisi sekarang, nggak ada masalah kok. Hidup masih oke-oke aja. Nggak perlu ada tabungan. Ngambil utang juga masih bisa terbayarkan. Gaji cukup. Nah, ujung-ujungnya nunda. Ya, semakin teman-teman menunda, ya waktunya terbuang dan membuat teman-teman jadinya nggak ada pegangan. Kita kan nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini bukan bermaksud untuk membicarakan hal buruk, tapi balik lagi tabungan ini seperti yang saya bilang, yaitu bisa untuk memberikan peace of mind, ya, memberikan ketenangan kepada teman-teman. Nggak perlu mikirin bagaimana nanti kalau misalnya terjadi A, terjadi B, terjadi berbagai macam masalah. Nah, tujuan dari menabung adalah sebenarnya di situ, ya, supaya teman-teman punya pegangan istilahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nunda, ya teman-teman nggak punya pegangan. Nah, itu adalah salah satu hal juga yang perlu teman-teman hindari. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika teman-teman membuat budget ya, jadi untuk membuat saving, nah kita perlu tahu dulu kategori, kita buat kategori, yaitu kebutuhan dan keinginan. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh kebutuhan, itu ada mungkin sewa rumah atau KPR, IPL, internet, pajak, makanan, asuransi, transportasi, dan lain sebagainya. Ya, banyak lah, karena kebutuhan setiap orang beda-beda. Mungkin kayak contoh transportasi, mungkin sebagian orang transportasi itu adalah uang bensin, uang servis motor, atau servis mobil. Atau sebagian orang mungkin transportasi itu uang untuk naik kereta, atau naik MRT, atau naik angkot. Beda-beda, tapi itu semua adalah kebutuhan. Kemudian ada juga yang keinginan. Contoh, di sini contoh aja, mungkin Nathan suka nonton ke bioskop, suka nongkrong, atau suka pergi liburan, makan di restoran, olahraga berbayar, mungkin suka main pedal, suka mungkin main badminton, sewa lapangan, main futsal gitu, atau ada subscription, mungkin kayak subscription Netflix, YouTube Premium, Spotify, ya, atau mungkin ada kejadian tak terduga yang mungkin contohnya teman-teman mau datang ke kondangan. Nah, kan perlu budget tuh biasanya. Ini sebagai contoh. Nah, tapi intinya adalah teman-teman buat dua kategori untuk setiap pengeluarannya. Kebutuhan dan keinginan, teman-teman buat. Nah, selanjutnya apa? Ini bisa dibilang sebagai bagian bonusnya, yaitu membuat visualisasi mengenai besaran tabungan yang dipisahkan. Ini contoh aja, jadi menggunakan metode 50-30-20. 20% untuk tabungan, 30% untuk keinginan, dan 50% untuk kebutuhan. Nah, jadi di sini akan membuat teman-teman memiliki satu gambaran. Oh, kalau saya buat eh, budget, terus saya sisihkan untuk tabungan, kira-kira besarannya segini loh. Ini berapa persen dari semua yang bisa untuk digunakan. Nah, dengan visualisasi ini membuat teman-teman jadinya lebih mudah untuk istilahnya mengevaluasi bagaimana sih kondisi tabungan dari teman-teman. Nah, tentunya dengan adanya visualisasi ini akan membantu teman-teman dalam segi keuangan supaya teman-teman bisa balik lagi memiliki tabungan, ya, bisa secara finansial bisa memiliki kemandirian, tidak perlu tergantung kepada utang, bahkan juga nggak perlu tergantung kepada mungkin kerabat untuk ngutang, ya nggak perlu karena teman-teman sudah punya tabungan. Kurang lebih seperti itu aja untuk pembahasan mengenai savings, untuk bagaimana cara menabung ya. Ya, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat, ya, bisa memiliki keuangan yang jauh lebih stabil, keuangan yang jauh lebih mandiri, ya.
Sebelum kita bicara mungkin menjadi kaya atau mungkin punya aset besar, teman-teman perlu safety. Nah, tabungan itu adalah sebagai satu bentuk safety-nya. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau pendapat, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton konten ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe karena teman-teman mendapatkan manfaat dari konten-konten ini dan membantu channel ini agar bisa semakin bertumbuh. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.